Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin ibn Abdillahi amma ba'd. Alhamdulillah, ini adalah kajian yang ke-17 di kajian kitab Lubbul Usul karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana bihi amin. Dan kita sudah sampai di ibarah musannif wa bi sihhatil ibadati ijza'uha ay kifayatuha fi suqutit ta'abbudi fil asah. Qal wa bi sihhatil ibadah, dan dengan sahnya suatu ibadah, wa bi sihhatil ibadati, dan dengan sahnya ibadah, ijza'uha, cukupnya atau ijza'nya ibadah. Apa maksud dari ijza'? Ai kifayatuha, cukupnya ibadah, fi suqutit ta'abbudi, dalam menggugurkan tuntutan ibadah, fil asahi, menurut qaul yang asah. Jadi apa maksud dari ibarah ini? Wa bi sihhatil ibadati ijza'uha. Sebelum kita masuk pada pembahasan wa bi sihhatil ibadati ijza'uha, kita terlebih dahulu harus memahami apa maksud dari ijza'. Di sini oleh beliau dikatakan ijza'uha ay kifayatuha fi suqutit ta'abbud. Ketika ibadah itu sudah dikatakan ijza', berarti tuntutan untuk melaksanakan ibadah itu sudah gugur. Dalam artian, misal seorang sudah memasuki waktu sholat zuhur, berarti dia sekarang dituntut untuk mewujudkan, untuk melaksanakan sholat zuhur. Nah, ketika ia sudah sholat dan sholatnya dikatakan mujzi'ah, dikatakan ijza', berarti sholatnya tersebut sudah menggugurkan tuntutan ibadah, sehingga dia ketika itu sudah tidak mempunyai kewajiban lagi untuk melaksanakan ibadah yang telah ia lakukan. Jadi sudah gugur. Jadi itulah arti dari ijza'. Ijza' artinya sudah mencukupi, sudah memenuhi tuntutan syariah dan menggugurkan tuntutan yang asalnya itu wajib. Mafhum? Itu arti dari ijza'. Jadi saya ulangi lagi, ijza'uha kifayatuha fi suqutit ta'abbud, ibadah itu sudah dianggap cukup dan memenuhi tuntutan syariat dan sudah menggugurkan kewajiban, yang mana ibadah tersebut pada dasarnya itu wajib. Tetapi karena dia sudah melakukan ibadahnya, tuntutannya, dan sesuai dengan ketetapannya, sehingga ibadah tersebut sudah dikatakan ijza', sudah dikatakan mencukupi, memenuhi tuntutan dari syariah. Nah, sekarang setelah kita memahami apa itu ijza', kita harus mengetahui bagaimana ibadah seseorang bisa dikatakan mujzi'ah, bisa dikatakan ijza'. Kapan? Di sini oleh beliau dikatakan wa bi sihhatil ibadati ijza'uha. Artinya ibadah itu bisa dikatakan mujzi'ah, ibadah itu bisa dikatakan cukup dan memenuhi tuntutan dari syariat, menggugurkan kewajiban yang pada dasarnya itu wajib, ketika ibadah itu sudah dikatakan sah. Jadi seakan-akan ijza' itu bukan sah. Hanya ijza' itu ada ketika ibadah seseorang itu bisa dikatakan sah. Jadi begitu ada sah, berarti di sana ada ijza'. Tapi sah itu bukan ijza'. Beda halnya dengan qaul yang kedua. Yang ini diisyarahkan oleh beliau fil asahi, pendapat ini pendapat yang asah, dan qaulul musannif fil asahi menunjukkan bahwasanya di sana ada pendapat yang lain. Dan memang di sana ada pendapat lain yang kedua yang mengatakan bahwasanya ijza' itu adalah sah. Jadi tidak ada bedanya, ada sah, ada ijza', dan keduanya itu sama, mempunyai arti yang sama. Ijza' itu sah dan sah itu ijza'. Menurut qaul yang mu'tamad, yang dijadikan landasan di sini dan dipaparkan oleh musannif di sini,
yaitu sah itu bukan ijza. Ijza itu bukan sah, tapi ijza itu ada ketika ibadah ataupun akad itu. Tapi di sini ibadah. Ketika ibadah itu bisa dikatakan sah. Ketika ibadah itu sudah sah, maka otomatis akan terjadi ijza. Mafhum? Insyaallah. Ini dalam ibadah. Dalam akad disebutkan di ibarah selanjutnya wa ghairiha tarattubu atharihi. Wa ghairiha ay wa bi sihhati ghairiha. Nah, di sini takdiran kalam seperti ini. Wa ghairiha ay wa bi sihhati ghairiha. Wa bi sihhatil ibadati wa ghairiha ay wa bi sihhati ghairiha, dan dengan sahnya selain ibadah. Apa selain ibadah? Muamalat, akad-akad yang lain atau transaksi-transaksi yang lain. Selain ibadah yaitu berupa akad, tarattubu atharihi, terwujudnya asar dari ghairiha. Tarattubu atharihi, terwujudnya asar dari ghairiha. Nah, sebelum kita masuki pemahaman dari ghairiha tarattubu atharihi, dalam transaksi atau dalam akad itu ada istilahnya tarattubul athar. Tarattubul athar adalah sesuatu yang menjadi tujuan dari adanya transaksi atau akad. Misal orang kalau ingin melakukan akad nikah, tujuannya apa? Untuk menghalalkan seorang perempuan. Nah, jadi perempuan yang asalnya itu haram bagi dia, ketika dia sudah melaksanakan akad, maka perempuan itu jadi halal sehingga boleh untuk mengambil kesenangan dengan dia. Jadi diperbolehkannya istimta atau bersenang-senang dengan perempuan setelah akad nikah itu merupakan asarul akdi. Asarul akdi. Tarattubul asar itu merupakan tarattubul asar. Asar dari akad. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ketika seorang ingin melakukan transaksi jual beli, tujuannya apa? Kalau si penjual tujuannya ingin mendapatkan uang, ya. Uang yang ia dapat boleh dimanfaatkan. Dan begitu juga si pembeli, tujuannya membeli apa? Tujuan bertransaksi, akad beli. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan mabe atau barang, sehingga barang itu boleh ia manfaatkan. Sehingga asalnya barang itu haram jadi boleh. Jadi halalnya memanfaatkan barang, halalnya memanfaatkan uang bagi penjual dan bagi pembeli itu merupakan asar dari akad. Nah, kembali lagi setelah kita memahami apa itu tarattubul asar, apa itu maksud dari asarul akad, kita baca ibarah musannif wa ghairiha tarattubu asarihi. Apa maksudnya? Sama seperti yang tadi, ijza'ul ibadah. Seperti halnya kita memperoleh ijza'ul ibadah dengan asahnya ibadah, maka begitu juga asarul akdi. Asarul akdi apabila sudah tarattub, sudah tercapai, maka itu tandanya akad kita sudah dikatakan sah. Jadi kalau misalkan ada orang yang melakukan transaksi jual beli dan barang sudah boleh ia manfaatkan, uang sudah boleh ia manfaatkan, maka ketika tarattubul asar, ketika asarul akdi, tujuan dari akad itu sudah ia peroleh dan boleh ia manfaatkan, maka itu artinya jual belinya sudah sah. Jadi sahnya jual beli bukan tarattubul asar, tapi tarattubul asar merupakan sesuatu yang ada ketika jual beli itu sah. Jadi di sini bisa kita lihat bahwasanya antara akad dan tarattubul akdi, tarattubul asar merupakan hal yang berbeda. Jadi asarul akdi itu bisa dicapai, bisa diperoleh ketika akad itu dihukumi sah. Contohnya lagi, perempuan kalau sudah halal itu artinya apa? Perempuan ketika sudah halal, maka itu tandanya akad nikahnya sudah sah. Jadi halalnya perempuan itu merupakan asaru akdin nikah. Asaru akdin nikah. Perempuan itu halal.
Nah, akad nikah sah atau tidak? Ketika perempuan itu sudah halal, maka artinya akad nikahnya sudah sah. Jadi asarul akdi itu halalnya perempuan, nikah itu sah, ya, nikah itu sah, maka berdampak asarnya itu boleh. Apa maksud di sini? Wa ghairiha tarattubu asarihi, ketika perempuan itu sudah halal, sudah tercapai maksud dari pernikahan, akad pernikahan, maka kita bisa melihat bahwasanya akad nikahnya itu sah. Wa bi sihhati ghairil ibadah, dan dengan sahnya selain ibadah yaitu muamalat tarattubu asar. Ketika asarul akdi, maksud dari akad itu sudah taratub, sudah tercapai, itu artinya akad sudah dikatakan sah. Tapi apakah asar merupakan sah? Tidak. Jadi ini merupakan hal yang berbeda. Berarti sahnya jual beli, sahnya akad nikah merupakan sumber dari tarattubul asar. Bukan tarattubul asar merupakan sah. Masya Allah. Kalau yakhtassu al-ijza'u bil matlub. Dan lafadz ijza ini sering digunakan oleh syariat. Dan bahkan lafadz ijza ini juga digunakan oleh para ulama fikih. Maka para santri ketika membaca kitab fikih, mereka banyak sekali menemukan lafadz ijza. Seperti lam yujzi. Masalah seperti itu. Lam yujzi. Lam tujzi'hu salatuh. Apa maksudnya ijza? Ijza seperti yang kita pahami tadi adalah sudah mencukupi tuntutan dari syariah. Nah, sekarang ijza itu dipakai untuk yang apa? Di sini kata beliau wa yakhtassu, dan menjadi khusus al ijza, apa lafadz ijza bil matlub, dengan tuntutan. Fil asahi, menurut qaul yang asah. Al matlub, apa maksud dari matlub? Matlub adalah tuntutan pekerjaan atau tuntutan meninggalkan. Tuntutan pekerjaan yang harus berarti wajib. Tuntutan pekerjaan yang tidak harus yaitu sunnah. Tuntutan meninggalkan harus haram. Tuntutan meninggalkan tapi tidak harus makruh. Maka lafadz ijza digunakan bagi yang matlub fi'il atau matlub tark. Bisa digunakan. Jadi ijza itu lafadz ijza bisa digunakan untuk yang wajib, yang sunnah, yang haram, ataupun yang makruh. Berbeda dengan pendapat yang kedua yang diisyarahkan di sini dengan menggunakan lafadz fil asah, yaitu mazhab Hanafi. Mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwasanya lafadz ijza itu hanya pada yang wajib-wajib saja. Ya, pada yang wajib-wajib saja. Wa yuqabiluha al-butlan, ini insyaallah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.